Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriana Putri Margareta, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 22 dengan NPM 22842021A000714. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga penulisan yang menyatakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Nah, penulisan kata itu meliputi yang pertama, kata dasar. Kata dasar atau pemenggalan kata adalah kata yang menjadi dasar yang bertukar kata yang lebih besar atau kata yang berupa kata dasar yang ditulis secara satu kesatuan atau mandiri. Nah, kata-kata tersebut belum dapat mendapat imbuhan seperti prefiks atau awalan, infiks, sisipan, sufiks atau akhiran, dan konfiks. Dalam bahasa Indonesia, jual adalah kata dasar dari jualan. Nah, di sini misalnya, kantor pajak penuh sesak. Anak itu sedang mandi. Andi datang lebih awal. Saya pergi ke sekolah. Nah, kemudian yang kedua, kata turunan atau kata berimbuhan. Nah, kata turunan atau sering kali disebut kata berimbuhan merupakan kata dasar yang telah mendapatkan imbuhan baik di awalan, sisipan, akhiran, atau di awalan dan akhiran sekaligus. Pada imbuhan yang melekat pada kata dasar akan membentuk kata baru yang ditulis dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah. Catatan: imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau ui ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, suku isme, seniman, kamerawan, gerejawi. Bentuk terikat yang serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya pasca sarjana, prasejarah, eka bahasa. Bentuk terikat diikuti oleh kata yang diawali dengan huruf kapital, maka di antara keduanya diberikan tanda hubung. Kayak strip itu, nah misalnya non-Indonesia, pan-Afrika, pro-Barat, non-ASEAN, anti-PKI. Nah, di situ kan ada tanda hubung. Kemudian bentuk maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan. Gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Bentuk maha sebagai unsur gabungan yang merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata dasar, kecuali kata esa, gabungan tersebut ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Kan itu tidak ada kata esa. Nah, kemudian
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita. Karena ada kata esa, maka ditulis serangkai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, baik yang berarti tunggal, yaitu misalnya lumba-lumba, kupu-kupu. Kemudian yang jamak, yaitu misalnya anak-anak, buku-buku, maupun yang berbentuk berubah beraturan, misalnya sayur, mayur, ramah, tamah, terus menerus. Kemudian yang keempat, gabungan kata atau kata majmuk. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, orang tua, ibu kota, sepak bola. Kemudian gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, yaitu misalnya dilipat gandakan, menyebar luaskan, dititik beratkan, garis bawahi. Kemudian gabungan kata yang sudah padu dapat ditulis serangkai. Misalnya acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, sapu tangan, kasat mata, saripati, sapta marga, hulu balang. Kemudian yang kelima yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Nah, di situ kan ditulis terpisah. Kemudian kain itu disimpan di dalam lemari. Di dalam lemari itu kan di-nya dipisah. Kemudian mari kita berangkat ke kantor. Kata ke itu kan, maka ditulis terpisah. Kemudian kin-kin itu terbuat dari emas. Darinya itu dari emas. Nah, di situ kan dipisah. Kemudian saya pergi ke sana mencarinya. Ke-nya itu kan dipisah, ke sana. Kemudian ia berasal dari Pulau Penyengat. Darinya itu kan dipisah, dari Pulau Penyengat. Darinya dipisah kan. Nah, kemudian yang keenam yaitu partikel. Partikel elah, eka, dan eta ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu dengan baik-baik. Itu kan ada kata mendahuluinya, itu kan bacalah kan, ada kata mendahuluinya yaitu baca. Bacalah buku itu dengan baik-baik. Kemudian siapakah gerangan dia? Nah, di situ kan ada kata yang mendahuluinya yaitu siapa, baru kekah kan. Siapakah gerangan dia? Kemudian apatah gunanya bersedih hati?
tanya itu kan ada kata yang mendahulunya yaitu apa. Berarti apatah gunanya bersedih hati. Kemudian kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, di situ kan kata pun itu ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Nah, di situ kan yang mendahulunya itu kan apa. Berarti itu ditulis terpisah. Apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Kemudian, jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Nah, di situ kan kata yang mendahulunya itu kan malam pun, maka ditulis terpisah. Kemudian, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Nah, di situ kan ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. 1 kali pun. Kemudian yang ketujuh, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Nah, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, nya ditulis dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah ku jual. Nah, di situ kan ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya kan. Kemudian, majalah itu boleh kau baca. Nah, di situ kan kemudian bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kemudian rumahnya sedang diperbaiki. Nya kan kata gantinya. Kemudian yang ke-8 yaitu kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Nah, kata si itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Berarti kata yang mengikutinya itu pengirim. Kemudian, surat itu dikembalikan kepada si pengirim kan? Oh iya, yang tadi itu. Kemudian, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Nah, di situ kan kata si itu kan terpisah dari kata yang mengikutinya, yaitu kata yang mengikutinya itu kan pembeli. Kemudian sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Nah, di situ kan kata sang itu kan sebelum kata mendahulunya, yaitu sang adik. Mematuhi nasihat sang kakak itu kan terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian harimau itu marah kepada sang kancil. Nah, di situ kan kata sang itu kan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Itu kata yang mengikutinya itu kan kancil, berarti ditulis terpisah. Harimau itu marah kepada sang kancil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.